Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di Indonesia Edu Webinar. Pada malam hari ini kita ada yang beda nih. Kalau biasanya yang ngisi sesi malam hari ini biasanya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, atau Bapak Ibu orang tua. Nah, malam hari ini gantian nih, gantian anak-anaknya yang ngisi ya. Jadi kalau kemarin kita dengerin Bapak Ibu, nah sekarang gantian nih kita dengerin yang sekolah. Nah, siapa sih malam hari ini? Tamu istimewa kita. Nah, yang pertama ada Kak Meril, lalu yang kedua Kak Nicole, dua-duanya dari UPH College. Oke, teman-teman yang baru bergabung malam hari ini, silahkan boleh di-share linknya di bit.ly/curhat peserta didik. Silakan diinfokan di WA grupnya, di grup sekolahnya, grup kantornya, di medsosnya. Ayo ajak teman-teman yang lain buat join pada malam hari ini. Dan buat teman-teman yang barusan pertama kali bergabung di Indonesia Edu Webinar malam hari ini. Nah, Indonesia Edu Webinar bersama Revo adalah serangkaian kegiatan webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education, Revo Indonesia, dan Google Educator Group Indonesia. Acara ini juga berkolaborasi dengan banyak macam institusi dan lembaga yang logonya bisa teman-teman lihat di sini. Dan juga didukung teman-teman. Nah, dari sini berbagai institusi yang mengabarkan tentang kegiatan Indonesia Edu Webinar ini di kanal komunikasi mereka, sehingga teman-teman juga malam hari ini bisa bergabung bersama di sini. Nah, Indonesia Edu Webinar kali ini disiarkan secara live ya, jadi teman-teman kalau nanti ada pertanyaan, ada pendapat yang mau ditanyakan atau yang mau diceritakan, silakan langsung ketik aja di live chat. Lalu modul-modul atau sesi-sesi webinar yang sebelumnya yang sudah jalan bisa ditonton lagi di channel Revo Indonesia. Kami juga ngajak Bapak Ibu guru yang bergabung malam hari ini, join di grup Facebook kami di bit.ly strategi masa depan baru buat saling berbagi cerita, sharing, berbagi inspirasi gimana sih ngajar di era normal baru ini. Lalu nggak bosan-bosannya juga saya mengingatkan teman-teman yang ngerasa kalau sesi Indonesia Edu Webinar ini berguna buat teman-teman, bermanfaat, membawa inspirasi, membawa pengetahuan baru yang berguna buat teman-teman, silakan share di sosial media teman-teman dengan mention kami di @revo-indonesia. Juga jangan lupa cek update kami, kegiatan terbaru kami di guruberbagi.kemdikbud.go.id. Oke, nggak perlu lama-lama nih. Malam hari ini yuk kita kenalan dengan dua tamu istimewa kita. Silakan. Siapa nih yang pertama? Halo, nama saya Nicole. Saya sekarang kelas 11, saya sekolah di UPH College di Tangerang. Oke, halo Kak Nicole. Oke, hai, halo, perkenalkan nama saya Meril Agnes dan kayak Nicole juga, saya kelas 11 di UPH College Tangerang. Oke, hai Kak Meril. Nah, teman-teman yang ngundang teman-temannya, nggak ada yang nonton nggak malam hari ini? Ada sih. Oke. Yang temennya Meril dan Nicole, boleh ketik namanya di chat, ayo. Oke, silakan Meril, Nicole, gimana nih? Apa yang mau dibagikan ke teman-teman malam hari ini? Oke, jadi aku mulai ya. Jadi halo semuanya, nama saya kayak tadi Nicole, dan hari ini saya bersama teman saya di sini Meril akan membahas tentang open lines of communication atau keterbukaan dalam berkomunikasi. Berkomunikasi ini tentunya kan nggak ada batasan umur, mau kita remaja, mau kita anak kecil, mau kita baru bisa mulai ngomong, mau sama orang tua juga pasti kita harus berkomunikasi. Dan setiap orang ini mau nggak mau juga harus berkomunikasi dengan sesama lain dalam menjalin hubungan. Baik itu antara orang tua dan anak, guru dengan siswa, sesama teman sebaya, atau bahkan dengan orang asing yang hanya kita temui sekali seumur hidup, seperti misalnya kasir di toko dan lain-lainnya. Nah, yang hari ini kita akan bahas itu adalah isu keterbukaan yang dialami oleh kebanyakan remaja.
pembahasan kita hari ini tentu tidak akan berputar-putar di situ saja, karena apabila hal ini menjadi isu, maka hal tersebut dapat mempengaruhi faktor-faktor lain dalam kehidupan kita. Masih banyak sekali orang sayangnya, terutama guru atau bahkan orang tua kita sendiri yang masih mengira bahwa remaja umur belasan itu seharusnya hidupnya ya santai-santai aja dan nggak ada beban hidup sama sekali. Tapi aslinya itu banyak sekali yang kita alami di dalam, dan masih sayangnya juga banyak sistem yang mana orang tuh masih menganggap bahwa orang tua tuh selalu lebih benar dibanding kita, dan kita sebagai anak yang lebih muda harus selalu tunduk dan kita harus selalu ngalah. Nah, dan apabila kita coba mengeluarkan pendapat kita, itu banyak sekali terjadi miskom di mana kita dianggap melawan atau kurang ajar. Padahal sebenarnya deep down tuh maksud kita bukan seperti itu. Kita juga sebagai remaja itu banyak sekali pikiran. Mungkin iya, jarang bagi kita untuk harus pusing masalah bekerja, masalah upah, masalah finansial, masalah bertahan hidup. Tapi banyak sekali faktor lain yang dapat berdampak bagi kehidupan kita secara relatif, seperti misalnya tekanan akademis, perubahan fisik dan emosi, dan juga peer pressure atau tekanan sosial. Nah, jadi yang seperti kita tahu kan, kita sudah menjalani online learning selama kurang lebih 5 bulan. Yang dari pertengahan Maret hanya diberitahu bahwa kita akan menjalani pembelajaran online selama 2 minggu, ternyata diperpanjang sampai hari ini juga. Nah, tentunya online learning itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa dari kita yang lebih suka online learning karena lebih bebas dan tidak harus berpenampilan serapi ketika sekolah fisik. Atau mungkin kita juga bisa bersantai ketika beristirahat, bisa bermain HP atau tidur di ranjang sendiri, atau bahkan kita suka diam-diam main HP di kelas. Tentu kebanyakan dari remaja di usia kita, tapi juga banyak yang komplain selama online learning ini, karena alasan-alasan seperti mata sakit lah, karena terlalu lama di depan komputer, lebih banyak tugas yang harus dikerjakan, dan juga tugas itu banyak sekali yang numpuk, karena kita sendiri juga, ya itu sebenarnya salah kita sih, karena kita mudah terganggu dan tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah, dari sisi guru juga kita di sini yakin bahwa pekerjaan guru itu juga banyak banget. Selain mereka harus mengajar di Zoom atau Google Meet, mereka juga harus menilai tugas-tugas kita, dan mereka masih ada rapat guru yang kemungkinan besar juga diadakan secara online. Jadi sebenarnya mereka juga, walaupun kita sering komplain, wah apaan sih guru ngasih kita tugas banyak banget, capek tahu nggak gitu-gitu, tapi sebenarnya kita kalau menempatkan posisi kita di guru, mereka juga lebih capek lagi dari kita, karena saya yakin mereka pasti spend more time di depan layar komputer. Nah, kayak yang tadi Nicole udah bilang, emang benar kita hampir semua tuh pikir ini cuma kayak online school, cuma 2 minggu. Terus ternyata tuh sampai sekarang udah berbulan-bulan, kayak misalnya saya dan teman-teman saya itu tuh kita kira ini cuma kayak liburan, malah cuma kayak 2 minggu libur nggak ke sekolah. Terus sampai ada yang kayak terakhir sekolah kemarin itu bolos, karena kita juga nggak mikir banyak tentang ini. Kita kira kita dari kemarin kita dapat kayak surat juga cuma dikasih, kalian nggak bakal masuk sekolah 2 minggu ya. Nah, tapi malah sampai Oktober kita masih sekolah online. Jadi akhirnya saya dan teman-teman saya, kita semua ini kayak malah kewalahan dan kita jadi stres gitu. Nah, karena stres ini, kesehatan mental kita ini jauh lebih buruk daripada biasanya. Kan biasanya kalau dari perspektif murid ya, kalau kita lagi stres gitu, kita ketemu teman aja stresnya langsung hilang dikit. Misalnya kalau kita lagi istirahat, kita main-main gitu-gitu, kalau dimarahin guru juga nanti teman-teman kita bikin kita ketawa gitu kan, kita langsung nggak terlalu merasa buruk kan. Tapi di masa-masa seperti ini, jarak itu tuh jadi halangan besar untuk kita ngomong sama orang lain. Dan kita juga mengerti kok, kayak nggak kita doang yang kesusahan. Jadi karena itu kita lebih tertutup, dan kita juga ngerasa, kadang-kadang kita ngerasa kayak, udahlah gue nggak usah curhat ke dia juga pasti ngalamin hal yang sama, jadi nggak enak. Dan karena kita nggak sering bersosialisasi dengan orang, kita jadi lebih malas dan kita kehilangan motivasi. Mungkin ada banyak orang yang mikir, nggak mungkin lah mereka separah itu, nggak mungkin mereka separah itu karena mereka juga kelihatan seneng kok, mereka main TikTok lah, nonton mulu, tapi sebenarnya itu tuh kayak hasil kita cari cara mengatasi stres kita, yaitu dengan main TikTok, dan ada yang mungkin mulai bikin online shop dan lain-lain. Dan karena kita nggak ada motivasi, kita juga lebih sering tidur-tiduran lah, dan kita kayak jadi nggak mau ngerjain tugas gitu-gitu. Dan kita juga seperti yang saya sudah bilang tadi, kita jadi sering nonton untuk tenangin diri. Kita jadi susah bersosialisasi itu pastinya. Dan bersosialisasi itu jadi susah untuk kita, termasuk kepada orang tua dan guru kita. Nah, karena kita selalu pendam semua stres dan keluh kesah kita dalam hati, kita tuh sering jadi kayak overwhelmed atau kewalahan. Kita jadi susah ngapa-ngapain, dan yang tadi saya udah bilang, kita jadi cari cara sendiri untuk tenangin diri kita.
Tapi sebenarnya menurut saya itu kayak semacam pelarian gitu ya buat kita, bukan kayak kita ngelakuin itu stres kita jadi berkurang, tapi tetap aja itu stres masih menumpuk. Tapi karena kita tidur atau kita nonton, kita jadi nggak mikirin hal-hal tersebut untuk sejenak. Dan saya juga berpikir seperti itu karena kalau saya stres gitu kan saya nonton. Dan tapi habis nonton itu ya saya kepikiran lagi tentang stres yang saya tadinya nggak sempat berhenti untuk mikirin, dan di situ saya sadar kalau komunikasi itu ternyata kayak sepenting itu ya, karena dulu kan kita komunikasi udah menjadi kayak rutinitas kita sehari-hari, tapi di sini kita udah ada halangan jarak gitu, jadi komunikasi itu kayak lebih kita bisa pilih nih lu mau ngomong atau enggak gitu kan. Dan di sini saya dan Nicole akan berbicara tentang komunikasi yang terbuka khususnya terhadap guru. Dan sebenarnya ya seperti yang saya tadi udah bilang, komunikasi itu tuh nggak cuma penting sekarang ya, sebenarnya udah dari dulu-dulu juga, karena semua orang itu butuh komunikasi dan kita nggak bisa pendam semuanya sendiri. Jadi saya dan Nicole ingin tekankan komunikasi khususnya dari perspektif murid. Komunikasi itu dapat mempengaruhi banyak banget aspek dalam hidup kita, dan ada beberapa faktor yang kami ingin bicarakan. Pertama adalah tekanan akademik. Oke, jadi ya nih kita akan bahas tentang tekanan akademik. Mungkin hubungan tekanan akademik dengan open lines of communication tuh mungkin kalau misalnya kita bandingkan dari dua kata tersebut itu sedikit susah disambungin kayak apa sih hubungannya gitu. Tapi ini saya akan membawakan beberapa kasus. Saya lihat nih di komen banyak sekali ada siswa-siswi nih, ada yang dari Sulawesi dan lain-lainnya. Jadi saya akan menceritakan beberapa hal. Mungkin kalian di sini bisa relate juga ya. Jadi contohnya nih, kan kita baru rapotan mid semester, ada rapotan semester juga. Ketika kita ada satu nilai jelek, satu aja di rapot, itu akan menjadi pusat perhatian orang tua. Padahal nilai-nilai yang lain tuh pasti lebih bagus. Nggak tahu kenapa yang nilai yang jelek tuh akan selalu lebih stand out di mata orang tua. Nih saya sendiri dari dulu juga, misalnya nilai saya bagus-bagus nih, 80, 90. Tapi pasti kan memang susah untuk kita supaya kayak nilainya bagus semua di setiap pelajaran. Pasti mungkin kita ada kelemahan di misalnya matematika atau di pelajaran sejarah. Nah, mungkin ada di satu pelajaran tersebut kita lemah dan nilai kita sedikit lebih di bawah daripada standar-standar nilai yang lain. Nah, biasa itu kita pasti ditanyainnya itu dulu. Kita tanya kenapa yang ini bisa rendah banget, yang lainnya nggak serendah ini. Jadi kayak sebenarnya kita merasa, wah ini kerja keras saya yang di pelajaran-pelajaran lain kok nggak dianggap, malah yang dianggap yang ngedrop sendiri. Terus nih ada lagi nih, sayangnya orang tua itu juga sering kali judge kita berdasarkan apa yang mereka lihat dalam sekilas saja. Contoh simpel banget dalam kehidupan pribadi saya juga, orang tua saya sendiri itu sering sekali mengira dan berasumsi bahwa saya itu suka bermain HP seharian, cuman karena mereka hanya melihat saya bermain HP sekali. Padahal kan sebenarnya kita seharian, apalagi selama online learning, kita di depan komputer, kita di depan Zoom. Ya kita ada dikasih tugas, kita ngerjain banyak banget. Terus tapi kan belum tentu orang tua selalu ngeliat kita dan mereka juga nggak mungkin mantau kita 24 jam. Jadi ya sayangnya orang tua kita suka kayak ngira kita seharian main HP, terus banyak juga yang ngira, guru-guru juga mungkin ngira kayak, oh kalian kan bisa main HP selama kelas, kayak mungkin guru-guru di sini juga udah pada curiga lah, ini anak-anak nih pada diem-diem gak ada yang ngerespon atau mukanya ke bawah semua, itu paling main HP gitu kan. Cuman sebenarnya itu enggak, kita juga pasti ada kerjaan-kerjaan yang kita submit, yang kita kerjakan, yang kita kumpul, yang kita belum lagi diskusi kelompok, ngumpulin teman-teman dan lain-lainnya. Karena jadi intinya itu sebenarnya kita nggak main HP doang seharian, tentu ada momen-momen di mana kita juga stres, tapi kita juga tetap produktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, yang kedua, saya ingin membicarakan tentang kalau pas guru nunjukin terang-terangan di kelas, nilai satu kelas gitu. Mungkin ya bagi anak yang nilainya bagus, mereka akan merasa fine-fine aja, tapi buat yang di bawah KKM itu tuh malunya itu tuh bisa malu banget dan bisa lama malunya. Mereka bakal banding-bandingin diri sama teman, terutama kalau kayak kita itu dari ranking 1 misalnya sama ranking yang paling bawah jauh banget bedanya, misalnya ranking 1 dapat 95 tapi yang paling bawah dapat kayak misalnya 35 gitu, itu kan jadi kayak malu banget. Dan mungkin ada murid yang kelihatannya biasa aja gitu, pas dia dikasih tahu ini kamu dapat nilai segini-segini, dia ngerasa kayak oh ya udahlah bodo amat gitu, tapi sering banget sebenarnya di dalam hatinya itu tuh dia kayak bisa stres mikirin itu dan mikirin apa pendapat orang lain tentang dia. Dan ini tuh sebenarnya nggak cuma pas offline school ya, dikasih lihat di depan kelas, ini juga bisa pas lagi online school, misalnya gurunya kayak share screen nilainya, itu sebenarnya itu malu banget soalnya itu bisa di screenshot gitu.
Misalnya Oh, mereka mau kasih lihat, "Ini nih, Ma, aku dapat segini." Mereka screenshot gitu, terus mereka nggak sengaja, ke screenshot, nilai temannya yang kayak bener-bener mhm. jelek itu kan bisa malu-maluin banget. Dan Wait, lagi wait, wait. Kalian ngalami itu? Nilainya satu kelas dibagiin semua terus jadi bisa saling lihat gitu? iya, Iya, Hai. iya, walaupun nilai aku bagus, misalnya 80 atau Hmm, 85, iya, iya. 83 lah, itu kan kayak oke, yang penting kayak lulus lewat 70 gitu. nah, Cuman kan ada juga teman-teman aku yang mungkin nilainya 40, 60. Iya, Terus aku juga pernah di posisi mereka di mana aku kayak ngelihat, hmm, wah, banget nih, nilai aku ngedrop sendiri, malu banget. Apalagi kalau hmm, misalnya biasa tabel Excel gitu kan, 83, 82, 80, 85, terus tiba-tiba ada nama saya 40 atau 60 gitu kan pasti menonjol banget. Jadi ya malu aja gitu. iya, oke. apalagi kayak biasanya yang di bawah KKM itu tuh warnanya merah gitu, jadi kan kayak bener-bener stand out kelihatan dan jadi Nah, malunya malu banget gitu. Dan lagi kalau misalnya kayak satu kelas nilainya bagus atau enggak nilainya sama-sama jelek, itu sebenarnya fine-fine aja ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu sebenarnya tuh, jarang ya satu kelas gitu anjlok semua atau enggak bagus semua. Dan kita ya sebagai murid pasti malu banget. Saya juga pernah ngalamin dulu kan kalau kita sebenarnya UN itu ada kayak tryout sebelum itu. hmm, Dan sering banget guru itu ngumumin nilai di depan kelas. Sebenarnya saya ngerti juga sih mereka kayak gini biar kita lebih punya waktu buat belajar karena kan UN itu kan bukan hal yang kecil ya. Tapi waktu itu nah, tuh rata-rata kita itu semua anjlok. Tapi kita itu malunya karena waktu itu guru kita lagi sakit, jadi dia ngomongnya pakai mic dan hmm, dia ngebacain, nilai kita satu-satu, itu tuh, ngomongin jadi satu koridor bisa denger gitu kita dapat berapa kan kayak bayangin kita kayak satu kelas gitu, ih kelasnya dia pada dapet jelek banget weh, pada dapet di bawah 60 semua gitu-gitu, kan malu banget dan terkadang itu murid dapet nilai jelek itu bukan berarti mereka nggak pinter ya, dan kadang juga yang pinter akademik itu dapet nilai yang, jelek kok kadang-kadang mungkin mereka di rumah lagi ada masalah sama keluarga dan mereka jadinya mikirin itu mulu, atau enggak mereka lagi kayak emang gak ada motivasi, atau enggak mereka kayak lagi stres karena misalnya anjingnya baru mati atau apa gitu. Jadi hmm, kayak kita bener-bener harus, kayak ngertiin gitu, dan kita juga ngerti kok sebagai murid, kita ngerti metode yang langsung dikasih tahu dalam satu kali misalnya share screen atau kayak diumumin di kelas gitu misalnya, Meryl 70 gitu-gitu, itu tuh lebih enak buat guru karena, lebih gampang dan nggak nguras banyak waktu, dan guru dan murid juga bisa lebih produktif menjalani aktivitas lain atau melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi seenggaknya, mungkin guru bisa memakai alternatif untuk hal ini, misalnya dikasih taunya setelah kelas dan kayak misalnya dikasih tahu gitu, "Kalian kalau mau tahu nilainya boleh chat ibu ya, boleh chat bapak," atau kayak yang kayak nggak eksplisit gitu. iya, iya, oke, oke, tahan sebentar. Oke, Bapak Ibu guru yang malam hari ini hadir, siapa yang masih punya kebiasaan mengumumkan nilai satu kelas di depan, entah pas conference call, pas V-call atau eh, dengan cara lain. Nah, itu sepertinya perlu dipertimbangkan ya Bapak Ibu, mengumumkan nilai semua anak itu. Nah, seenggaknya Meryl sama Nicole di sini sharing kalau mengumumkan nilai langsung satu kelas gitu nggak nyaman, membuat mereka nggak nyaman. Jadi bisa dipertimbangkan lagi kebijakannya. Jadi tadi Meryl menyarankan lebih nyaman kalau nilai itu diberitahukan, dikasih tahu private gitu ya. Jadi yang tahu ya anaknya. Eh, misalnya nilainya Meryl aja gitu, nggak perlu yang lain gitu kan? Iya kan abis itu kayak kalau misalnya kita pakai kayak Google Classroom gitu kan kadang kita bisa ngeliat kayak buat sendiri-sendiri gitu kan kita Hmm. dapat nilai berapa jadi nggak usah dikasih tahu lagi depan kelas karena kita sendiri bisa ngecek itu. Iya, begitu ya Bapak Ibu, bisa dipertimbangkan cara mengumumkan nilai secara pribadi. Ya, anak-anak ini lebih nyaman kalau, "Nak, kamu dapat nilai segini," atau, "Kamu kurang di sini, perbaiki ya, yang bagian ini," akan lebih nyaman dan lebih mudah diterima daripada langsung, satu kelas nilainya A sampai Z, nilainya segini ya, itu bisa saling melihat itu, bikin nggak nyaman Bapak Ibu. Nah, oke, silakan dilanjut lagi. Nah, jadi saya ingin menambahkan nih, mungkin tuh kita juga ngerti kita di sini nggak ngecap guru sama sekali, kita tidak menstereotipakan guru sama sekali. Saya sendiri
yang rapotan kemarin kan baru aja minggu ini kita sebenarnya minggu rapotan. Terus minggu lalu kita di kelas masing-masing setiap pelajaran sempat kayak kasih lihat gitu, ada yang beberapa guru yang share screen, ada beberapa guru yang langsung screenshot semua nilai-nilai kita langsung dikirim gitu ke grup gitu. Terus ada juga tapi guru yang tidak ngasih tahu sama sekali. Nah, jadi kita di sini bener-bener nggak ngecap guru sama sekali. Nah, tapi saya juga ada nih pengalaman kelas 10. Kita kan biasa ada quiz atau game-game online yang biasa itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan quiz tersebut, terus ntar ada rankingnya nih, misalnya ranking 1, misalnya Meryl benar 10 dari 10, terus ntar yang paling bawah Nicole benar 2 dari 10 gitu kan, untuk satu kelas. Saya pernah itu waktu itu, seperti yang tadi Meryl sebutkan kan, kita kan tidak selalu 100 dan tidak selalu maksimal dalam sekolah gitu loh. Kita tuh ada waktu-waktunya kita itu bisa naik turun, atau misalnya kita minggu ini tuh capek banget, jadi minggu depannya kita udah nggak terlalu termotivasi untuk ngerjain tugas, jadi kita udah lebih kayak ya udahlah pasrah lah gitu-gitu, karena kita emang capek, tapi kita nggak selalu nyerah secara sengaja gitu loh. Kita emang ada masa-masa di mana kita tuh lagi down dan kita kadang tapi juga bisa naik lagi dan kita bisa on fire lagi gitu. Tapi waktu itu kebetulan saya lagi sedikit lelah, terus saya ada pelajaran tuh kita tiba-tiba disuruh kuis mendadak, terus nilai saya ternyata saya merasa saya udah menjawabnya dengan benar, tapi mungkin jawaban saya nggak ada yang benar, jadinya saya tuh nilai saya jelek banget pokoknya waktu itu. Terus gurunya sebutkan, oke, nilai yang terbaik dengan juara pertama namanya ini. Terus yang urutan terakhir Nicole ya, kamu rendah banget ya Nicole, kamu cuma bener segini dari segini. Nah itu saya kayak malu banget dong, apalagi disebutin di depan semua kelas gitu. Jadi saya merasa kayak buat apa sih disebutin yang paling pertama, yang paling hebat sama yang paling rendah gitu kan. Kalau misalnya cuma mau umumin, ya kan, kalau misalnya cuma mau umumin kayak, wah congrats ya ini top 3, ini juara 1, si ini benar segini, juara 2 segini, benar segini, itu kan masih nggak apa-apa, kita semua kayak wah keren ini yang ranking 3 juga, pasti yang 3 orang itu juga bangga namanya disebut gitu loh, karena perkataan guru itu benar-benar kita pandang tinggi. Dan kalau misalnya guru muji kita di kelas, kayak misalnya saya baru menjawab pertanyaan, terus gurunya muji kayak, oke, bagus ya Nicole jawabannya ya, ibu senang sama jawaban kamu gitu-gitu, itu saya pasti bangga banget, karena saya kayak, wah gila nama saya disebut nih, sama guru dipuji, itu pasti merasa keren dan merasa kayak kita ada keberhasilan sendiri. Tapi kalau misalnya kita sekali dipuji langsung kayak, wah keren banget, tapi sekali kita dijelekin dikit aja, kita langsung kayak, aduh malu banget, terus kita merasa kayak sangat direndahkan gitu. Nah jadi, sebagai konklusi dari pembahasan tekanan akademik ini, kita bisa merangkum bahwa ada beberapa bulan terakhir ini kan memang sulit bagi kita untuk beradaptasi. Baik untuk murid, guru, dan setiap lapangan pekerjaan yang ada, kita ngerti bahwa kita semua di sini beradaptasi, dan beradaptasi itu tentunya tidak mudah. Kita di sini ingin tekankan bahwa komunikasi itu penting banget. Jangan sampai kita karena kita physical distancing dan kita tidak bisa bertemu orang dengan jarak dekat, jangan sampai kita socially distance juga. Kan kita sekarang juga sudah banyak sarana, ya ada WhatsApp, bisa video call, telepon, bisa chat juga. Jadi kita jangan sampai kita juga terisolasi dari bersosialisasi, cuman karena kita terisolasi dengan jarak fisik, jangan sampai kita terisolasi dengan berkomunikasi dengan sesama lain gitu. Karena keterbukaan tuh penting banget, dan komunikasi yang baik tuh sangat-sangat penting. Pasti ada segala sesuatu yang dapat dicapai dan juga didiskusikan bareng. Seperti contohnya tadi kita kan ada curhat tuh tentang kayak, wah gurunya gini, kita bisa bahas baik-baik sama guru, itu pasti gurunya juga ngerti, dan kita juga bisa ngerti, gurunya mungkin bisa kayak, maaf ya nak, ibu kemarin emang lagi capek, jadi ibu buru-buru langsung ibu kira share screen bisa langsung gampang gitu, tapi itu nggak apa-apa, kita pasti bisa ngerti, dan pasti kita nggak mungkin dendam sama guru juga. Kita, makanya oleh karena itu komunikasi itu penting banget. Kita juga harus ngerti bahwa guru tuh sekarang juga pasti bekerja keras sekali, dan mereka juga lebih pusing mengatur anak-anak secara virtual. Belum lagi banyak dari kita itu yang suka ya berulah dan ada aja gitu, kayak nakalnya gitu. Ini memang merupakan waktu yang rumit dan susah bagi setiap orang ya. Tapi kita di sini juga nggak ada yang ngecap semua guru tuh sama, dan kita juga semua murid itu tidak ada yang sama. Mungkin ada beberapa murid yang memang malas, dia emang sengaja udah bener-bener nggak ada motivasi sama sekali gitu. Tapi ya semua orang tuh ada berbeda-beda gitu, dan kami harap dengannya berkomunikasi itu bisa lebih mending. Nah, tadi kan kita bahas tentang tekanan akademis tuh. Selanjutnya itu ada perubahan fisik dan juga emosi. Nah, jadi perubahan emosi ini apa sih sebenarnya? Nah, perubahan emosi itu sudah ada dari dulu dan jarang sekali bisa dikontrol oleh remaja. Dengan masalah dengan teman atau mungkin masalah dengan keluarga di rumah, kita sering sekali merasakan roller coaster of emotions.
artinya itu kayak kita bisa tiba-tiba naik turun aja gitu, kayak kadang nggak ada angin, nggak ada apa, kita bisa naik turun aja sendiri, dan kita suka merasa kayak, wah aku kenapa sih kayak gini, bisa tiba-tiba sedih sendiri atau bisa tiba-tiba nggak semangat sendiri, padahal nggak ada yang ganggu atau nggak ada yang apa, cuman memang ini tuh masa-masa remaja itu memang sedikit rumit ya, kita agak kayak nggak stabil gitu. Terus contoh mudahnya ini selama karantina kita bisa merasakan, wah seneng banget nih karantina, bisa enak tidur lebih lama, terus bisa nggak usah mandi nih kalau Zoom atau Google Meet kan. Karena kita juga kadang kita merasa senang karena kita juga kadang-kadang ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sebulan sekali bisa ketemu sama teman, yuk makan yuk, tetap pakai masker tentunya. Tapi setiap hari kita juga bisa call dan kita mau ngobrol, bermain bersama teman-teman kita secara virtual. Jadi itu mungkin bisa membuat kita sangat-sangat senang. Tapi ada juga loh kayak remaja yang terlalu kayak hanyut dalam perasaan dan dalam emosinya sampai mereka itu bisa tidak termotivasi untuk mengerjakan apapun, atau bahkan pikiran mereka itu kayak tidak di situ sehingga apapun yang mereka kerjakan itu mereka tidak pernah bisa mengerjakannya dengan maksimal karena pikiran mereka itu juga emang nggak di situ. Jadi susah banget buat mereka bisa produktif. Jadi walaupun mereka ngerjain tugas, ya udah mereka submit, mereka kumpul tugas seada-adanya aja. Mereka nggak peduli mereka bakal dapat 60 atau 40 atau 100, mereka yang penting udah aja gitu, udah dia kerjain. Nah, kebanyakan dari kita juga merasa seperti itu, kayak numb atau secara emosional kita hampa. Sehingga kita itu hanya memaksakan diri untuk terus mengerjakan tugas. Ya kalau misalnya orang tua suruh kita bantu cuci piring ya, bantu sapu ya, jangan lupa beresin kamar. Ya udah kita nurut aja supaya kita nggak dimarahin sama orang tua. Kita juga tetap selalu hadir di Zoom atau Google Meet. Kita pokoknya rajin deh ikut kelas, kita nggak pernah bolos atau apapun, nggak pernah izin. Tapi kita ada orang-orang yang seperti ini tuh melakukan semua hal itu dengan hampa dan tidak ada emosi. Seolah-olah kita ini hanya kayak zombie kosong dan nggak bisa begitu ngapa-ngapain. Nah, apalagi kayak kita ini kan masih remaja ya, kita masih bertumbuh. Jadi perubahan emosi kita juga karena itu kita jadi lebih tertutup sama orang-orang gitu di sekitar kita. Dan kita juga kayak disuruh banyak, misalnya kita nggak apa-apa nih disuruh-suruh, tapi kan kita juga butuh kayak hiburan gitu-gitu kan. Dan kadang karena perubahan emosi ini, kita jadi lebih tertutup sama orang-orang yang lebih tua daripada kita, dan kadang juga malah dampak negatifnya itu ada yang misalnya lebih rebellious ke orang tua, lebih suka ngelawan gitu. Contohnya kayak udahlah nggak mau makan bareng gitu, kayak mending aku sama teman-teman aku aja makannya, atau enggak kalau disuruh-suruh mulu tuh nggak mau dilakuin gitu. Misalnya kayak kamu sekarang belajar dong, kita kayak udahlah nggak mau lah, ngapain sih belajar, perjalanan juga masih panjang, bla 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 gitu-gitu. Dan juga selain sama orang tua, kita itu tuh banyak drama sama teman itu karena kita kayak nggak bisa manage emosi-emosi kita sendiri gitu. Nah, terus selain dari itu kita juga suka tidak secara langsung membandingkan diri dengan teman atau orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin kalau ditanya, kalian masih suka minder nggak gitu? Mungkin kita jawab kayak, enggak kok, saya fine-fine aja. Cuman pasti remaja tentunya sesama perempuan ya, biasa suka sekali tidak secara langsung mengobservasi orang-orang di sekitarnya. Kita mungkin ngeliat teman kita, wah kelas 10 nih biasa aja, kayak biasa aja, ya udah kita temenan dan lain-lainnya. Tapi tiba-tiba sekarang nih udah lama nggak ketemu, giliran ketemu atau lihat di media sosial, wah gila udah glow up banget, udah berubah menjadi yang lebih baik. Iya, terutama secara fisik, misalnya makin cakep, baru dia misalnya di TikTok dia banyak temennya, atau dia misalnya dia trending dan lain-lainnya. Nah, kita tuh bisa lihat bahwa dia tuh mungkin lebih banyak sekarang, lebih banyak temennya, lebih banyak disukain orang, lebih keren dan lain-lainnya. Hal ini membuat kita itu pasti pengen jadi dia juga dong, kan siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Atau nggak secara langsung kita suka membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain juga. Kita jadi bisa merasa, aku ini bisanya apa sih? Masa dia bisa nyanyi, bisa gambar, cantik lagi, cakep lagi, banyak temennya lagi. Masa aku satu pun aja nggak bisa? Pasti deh kita tuh ada momen-momen seperti itu di mana kita banding-bandingin kita sama orang lain. Nah, hal-hal seperti ini tuh mungkin terkesan sepele untuk kebanyakan kita, kayak apaan sih remaja, lebay banget. Masalah fisik doang, kayak stop lah banding-bandingin. Kalau misalnya nggak mau minder, ya udah nggak usah bandingin diri sama orang lain. Tapi itu susah loh, dan seperti yang saya tadi bilang di atas aja, kayak kita suka tidak sengaja suka membandingkan diri dengan orang lain gitu. Jadi emang kita juga memang susah untuk mengontrol emosi dan perasaan kita seperti ini. Jadi jadi menurut kita itu perkataan sekecil pun yang kita tuh sensitif, remaja itu sangat-sangat sensitif, dan perkataan apapun yang disebutkan oleh orang tua, oleh teman sebaya kita, oleh guru, yang bisa menjatuhkan kita itu pasti mungkin kalian merasa kayak, oh itu cuma satu kata doang, yang misalnya
ngejatuhin gitu ya pasti dia fine lah, nggak apa-apa lah satu kata doang sepele gitu. Itu belum tentu loh, karena kayak makanya kita harus bener-bener hati-hati sama apa yang kita katakan ke orang-orang di sekitar kita, karena kita beneran nggak tahu apa yang sedang orang itu alami. Mungkin orang tuh lagi low banget, lagi down banget, terus tiba-tiba kita ajak godain terus dia nggak mood gitu, terus kita makin kayak apaan sih lu gitu doang, lebay lu nggak usah baper gitu-gitu. Nah itu tuh kita sebaiknya tuh jangan kayak gitu, karena setiap orang tuh pasti ada naik turunnya, dan hal-hal sepele dan sekecil apapun itu mungkin walaupun cuman kita ngelihat ngejudge orang dari luar itu tuh itu dapat berdampak sekali bagi keseharian kita. Kayak misalnya kita tiba-tiba bisa kepikir kok, wah kenapa sih orang itu perfect banget sedangkan aku tuh masih kayak gini. Itu kita bisa seharian mikirin kayak gitu aja, kita bisa seharian down banget, dan itu emang kayak tidak secara langsung tuh sangat mempengaruhi keseharian kita gitu. Oh iya, terus saya juga mau nambahin, kan tadi Nicole sempat ngomongin hal-hal yang mungkin sepele itu yang menurut kita kalau kita kayak baperan gitu, di kayak kata-katain itu tuh sebenarnya kita itu sebagai remaja ini kan kayak kita punya banyak sosial media, kita punya grup chat sama teman-teman, kita sering ngomong keseharian kita itu kita tuh ngomong sama teman-teman itu tuh sering lewat misalnya kayak Line atau WhatsApp, Instagram gitu-gitu kan. Nah sebenarnya apa yang diomongin di kelas itu tuh bisa kesebar ke orang-orang lain itu sangat-sangat mudah, dan karena itu bisa juga jadi kayak misalnya ada guru nih yang ngomong, ih kenapa sih Meryl kayak gini banget, masa kamu kayak gini doang nggak bisa, nanti bisa aja itu kayak ada anak di kelas aku gitu nanti ngomong ke temennya, woi lu tau nggak sih tadi si sir atau ibu ini ngomong Meryl masa kayak gini nggak bisa sih, padahal kan biasanya contohnya padahal biasanya Meryl bisa gitu-gitu. Nah dari situ tuh bisa kesebar kemana-mana aja, dan kadang nggak cuma sebatas masa dia nggak bisa kayak gini sih, kadang juga bisa kayak yang lebih menyakitkan gitu. Dan kalau itu kesebar kan nanti kitanya juga kadang-kadang kita juga bisa tahu kan. Nah dari situ tuh jadi kayak benar-benar berdampak buat kitanya itu di situ. Nah abis tentang perubahan fisik dan emosi, saya ingin membicarakan tentang peer pressure atau tekanan sosial. Nah, peer pressure itu tuh sebenarnya apa sih? Peer pressure itu tuh tekanan sosial yang dialami karena orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tertekan biar bisa berbaur dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita juga mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya mungkin jarang dilakukan. Cara identifikasinya gimana? Misalnya, kita lebih sering mau keluar malam, atau lebih sering kayak keluar pas lagi weekend main-main sama teman, atau enggak kita mulai beli barang-barang yang biasanya kita nggak beli atau yang kita nggak perluin, atau semacam barang yang lagi tren gitu. Dan cara bicara kita juga bisa lebih berubah karena teman-teman yang kita kayak sering bicara dengan. Dan biasanya karena tekanan sosial itu kita jadi lebih tertutup ya sama guru dan orang tua, dan kita juga lebih memilih untuk mencurahkan isi hati dan pikiran kita ke teman sebaya kita. Sebagai anak remaja, saya juga mungkin bisa bilang bahwa kita lebih suka berbicara dengan teman sebaya karena kita bisa lebih relate sama mereka dibandingkan orang yang jauh lebih tua daripada kita. Tapi sebenarnya ada bagusnya juga kita ngomong ke orang yang lebih tua, karena mereka itu lebih bijaksana daripada anak-anak yang seumuran kita. Kayak anak-anak yang seumuran kita tuh belum tahu banyak tentang dunia, lebih tahu orang-orang tua lebih tahu daripada anak-anak yang seumuran kita. Dan oleh karena itu mungkin kita lebih harus terbuka ya sama orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dan juga salah satunya dari peer pressure ini yang berdampak itu tuh bakat remaja. Seperti yang tadi Nicole juga sempat bilang, kayak kita sering membanding-bandingkan gitu. Beberapa dari kita itu tuh merasa nggak berbakat sama sekali. Karena kita tuh sering lihat kayak teman-teman kita yang lain punya kemampuan kayak atletis gitu. Atau nggak mereka jago seni, masih bisa kayak, dan mereka juga walaupun udah jago seni, jago atlet, jago kayak sports gitu-gitu, mereka tetap bagus pelajaran sekolahnya, dapat A gitu, atau enggak kayak rata-rata nilainya dapat 90. Dan kita akan merasa kita tidak bisa apa-apa karena kita nggak punya bakat berolahraga, bakat berseni, dan nilai di sekolah pun juga kayak yang sedang-sedang aja gitu. Tapi kita juga harus ketahui ya, peer pressure itu tuh nggak selalu negatif. Bisa aja tekanan dari teman-teman memberi dampak yang positif untuk kita. Contohnya masuk klub debat kayak si Nicole, dia masuk debat Inggris, dan atau enggak les intensif bareng. Misalnya saya sama teman-teman saya mau les bareng buat kuliah, dan mau nggak mau kita untuk berbaur dan merasa diakui oleh grup pertemanan kita, mereka harus nurutin hal-hal tersebut. Dan menurut saya kalau di kayak
grup pertemanan kita di sekolah itu kadang kan guru-guru juga bisa memantau ya. Mungkin guru-guru juga kayak bisa ngebantu misalnya ada yang lagi stres karena dijelek-jelekin gitu sama grupnya, mungkin guru-guru bisa kayak step up gitu. Oke, jadi mungkin kalian semua di sini sebagai penonton, baik kalian guru atau siswa, kalian bisa berpikir, wah remaja itu ternyata lebay banget ya, kayak dikit-dikit kayak apaan sih jadi baper, terus bisa mempengaruhi keseharian, kayak yang tadi saya dan Meryl juga ada sebut. Ya, jika dibaca ulang-ulang atau mungkin dibaca sekilas pun juga memang kedengarannya konyol sekali ya, dan tidak penting jika dibandingkan dengan masalah-masalah nyata yang ada di dalam kehidupan, terutama dalam pandemi seperti ini, memang kayak kita harus berusaha untuk bersikap sebersyukur mungkin gitu, nggak usah komplain lah kalau misalnya jadi anak, yang penting udah enak, masih bisa sekolah, masih ada koneksi internet, masih bisa bersama dengan teman-teman dan lain-lainnya. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan juga di atas, itu kita juga susah sekali mengontrol perubahan emosi yang naik turun itu kan. Jadi kita di sinilah meminta tolong kayak untuk, dan ini akan sangat membantu dan menenangkan kita jika kita tidak diberikan beban mental tambahan dari orang-orang di sekitar kita. Kita tahu kita memang ribet dan sangat tidak stabil, jadi emang sensitif sekali gitu. Tapi kita juga tolong sadar bahwa beban mental tambahan dari orang tua atau guru pun atau bahkan teman-teman sesebaya kita juga itu sangat tidak membantu dan tentunya tidak akan melatih mental kita untuk menjadi lebih tangguh atau strong. Saya kurang setuju sama beberapa orang yang ngerasin anak atau remaja gitu supaya mentalnya terbentuk atau supaya dia belajar untuk mandiri, supaya belajar dewasa lah, udah umur 15, udah umur 16 harus belajar tough up supaya nanti ntar kalau mereka udah kerja gimana gini. Tapi menurut saya coba pelan-pelan aja gitu, soalnya kan, dan bersikap lebih pengertian karena kita semua itu ya kita kadang juga ada ups and downs-nya gitu, jadi memang sedikit ribet gitu. Nah, selain itu kita juga dapat membahas tentang keterbukaan tentang komunikasi dengan orang tua dan guru, seperti yang tujuan dari semua webinar kita ini kan kita semua membahas tentang komunikasi, terutama antara orang tua, orang yang lebih tua dari kita lebih tepatnya. Nah, dari perspektif murid itu kita tentunya butuh orang yang bisa kita percayai untuk membuat kita merasa nyaman. Karena seringkali itu kita merasa kita nggak nyaman, kita mungkin seperti yang tadi berhubungan dengan yang di atas, kita melihat teman kita, wah ini teman saya yang ini udah kayak sempurna banget ya, nilainya oke-oke aja, dia berbakat, dia jago olahraga, bisa menyanyi, terus banyak temennya dan lain-lainnya. Tapi karena kita melihat teman kita yang begitu sempurna itu, kita bisa mengintrospeksi diri dan kita ngelihat, wah ternyata kehidupan saya tuh kayak jauh banget ya tingkat kesempurnaan dari dia. Misalnya saya aja nilai aja nggak beres, apalagi mau bandingin fisik atau misalnya kekerenan saya sama dia gitu. Tapi oleh karena itu kita kayak jadi lebih ribet dan kita susah untuk mempercayai orang. Walaupun kita mungkin ada sahabat gitu, tapi saya yakin di sini kalian punya sahabat yang kalian sebenarnya nggak terlalu terbuka nggak terlalu terbuka secara mendalam gitu, cuman kayak sahabat ya cerita-cerita doang atau kayak cerita pengalaman, cuman nggak pernah yang kayak bener-bener cerita apa yang ada di dalam kalian gitu kan, pasti ada. Nah, tapi oleh karena itu kalau misalnya kita memberikan kepercayaan kepada guru, saya tahu ada beberapa teman-teman saya suka bercerita ke guru nih, misalnya, Bu saya boleh minta nggak Bu misalnya ekstensi jam pengumpulan tugas karena saya lagi nggak maksimal banget Bu sekarang Bu, saya sedang nggak serius banget, pikiran saya lagi nggak di situ Bu, saya daripada kumpul tapi nilai saya anjlok banget, saya boleh nggak Bu minta tambahan waktu. Terus mungkin ibunya bisa nanya atau gurunya, bapaknya bisa nanya juga, kenapa nak, kamu kenapa, cerita dong sama bapak, nggak apa-apa kok, bapak pasti open sama kamu gitu. Nah itu kita tuh sebenarnya bersyukur sekali kalau ada orang yang mau dengar kita, karena mungkin kayak gitu kita mungkin sangat bersyukur kayak gitu karena mungkin kita merasa teman-teman kita nggak ada yang bisa kita percayai. Belum lagi anak-anak seumuran kita suka gosip. Terus orang tua kita mungkin suka kayak ngatain kita, wah apaan sih kamu gitu doang, kamu nggak lihat mama juga capek kerja, kamu nggak lihat papa itu juga barusan stres baru dimarahin bosnya dan lain-lainnya. Tapi kayak oleh karena itu kita itu pasti sangat menghargai sedikit pun effort orang yang berikan kepada kita, dan ketika orang menunjukkan bahwa oh ya I'm here for you loh, ini saya mau dengerin kamu kok gitu-gitu, tuh pasti kita bersyukur banget. Dan ya kan, tapi kita juga takut, kita benar-benar punya trust issues karena kita itu takut open up kepada guru atau orang tua karena kita juga takut dibocorkan atau dikucilkan. Apalagi guru-guru, maksudnya kayak kita itu istilahnya show vulnerability loh. Kita kayak menunjukkan bahwa oh ini kelemahan saya di sini dan saya tuh lagi down banget di sini. Tapi kita tuh tidak mau orang tersebut mentang-mentang mendengar kita betapa rentannya kita menjadi dicap sesuatu atau dikucilkan atau dikecilkan atau dibiaskan gitu loh.
Tadi kan si Nicole juga ngomong kita butuh orang yang kayak trusted gitu, yang kayak kita bisa ngomong dan kita bisa percaya sama mereka kan. Tapi sebenarnya kita juga tahu sebenarnya kadang-kadang kita balik lagi kita nggak ngecap guru-guru kita karena ada guru kita yang benar-benar baik dan mau ngedengerin kita. Tapi saya juga pernah ngalamin hal gitu, hal satu situasi di mana saya sempet kayak stres banget karena sekolah dan saya kasih tahu ke guru saya ngomong terbuka, Bu, saya lagi stres nih gara-gara ini. Tapi guru tersebut malah kayak, udah kamu nggak usah stres, ada kok orang yang lebih stres daripada kamu. Terus dia malah kasih tahu masalah keluarga teman saya yang harusnya nggak diumbar-umbar. Dan sebagai murid, saya juga dengernya jadi mikir 2 kali dong, bagus nggak ya ngomong sama guru, karena guru jadi tahu banyak banget tentang kita dan mungkin keceplosan kasih tahu ke orang lain. Jadi menurut saya mungkin ada baiknya juga guru-guru nggak terlalu ngumbar punya orang lain. Dan balik lagi ya, khususnya untuk masa-masa seperti ini kan ada halangan untuk bertemu dan lebih terbuka dengan orang lain. Tapi tetap aja untuk guru dan murid sebenarnya ada beberapa cara untuk lebih terbuka dalam komunikasi. Ini saya akan membicarakan tentang komunikasi pada situasi seperti ini, pandemi online school. Jadi pertama, kita bisa diskusi bareng gitu, guru dan murid bisa diskusi bareng. Seperti yang saya sudah, dan saya juga sempat bilang tadi, kita bisa ngomong lewat Zoom atau Google Meet. Kita bisa ngobrol bareng aja gitu, santai. Contohnya, semua tugas murid udah selesai dan masih ada misalnya 20 menit, kita bisa ngobrol bareng. Misalnya guru-guru, saya juga sempat kayak gini juga dengan guru-guru saya. Misalnya kalau ada waktu luang, kita kasih tahu gitu, kita sharing apa yang kita kangen dari sekolah, misalnya kangen makanan kantin, kangen jam istirahat, main sama temen gitu, break 10 menit, atau enggak kayak sampai kita dapet kayak kena kerja sosial gara-gara terlambat aja kita omongin, kita kayak bilang, "Sir, saya kangen banget, Sir, kerja sosial dimarah-marahin guru BK," gitu-gitu. Dan kadang menurut saya itu juga ada bagusnya kalau ada sesuatu kayak situasi seperti itu di mana kita ngobrol lewat Zoom atau Google Meet. Kalau guru pas lagi kayak nanya-nanya lagi gimana nih kalian di rumah gitu-gitu, mungkin ada bagusnya ya untuk ditunjuk gitu orang spesifik untuk speak up, karena mungkin dia itu kayak pendiam banget dan dia nggak ngerti gimana cara ngebuka diri sendiri tanpa ada orang duluan yang ngajak dia buka. Misalnya kayak ngomong gitu, nih kalau A menurut kamu gimana nih tugas sekolah bisa nggak kamu jalanin gitu-gitu. Dan mungkin di sini juga ada murid, mungkin teman-teman kita atau siapa. Saya sama Nico benar-benar encourage kalian buat mulai terbuka, karena walaupun kami berdua ini bukan profesional ya, kami cuma remaja doang, tapi kita bisa jaminin kalau kita mendem semuanya itu tuh gak bagus banget. Dan karena soalnya kayak stres kita tuh tambah numpuk karena stresnya nggak ada yang dikeluarin gitu. Dan jadi kita harus lebih terbuka. Dan untuk guru-guru, mungkin guru-guru juga bisa lebih terbuka sama murid, karena kita juga open kok ke guru-guru. Misalnya kita waktu itu kayak sempet komplain abis-abisan ke guru kita, sampai kita juga merasa bersalah udah komplain sebanyak ini, tapi guru kita juga bilang, iya ini kita juga sebagai guru susah nih, kita dari kemarin nyari-nyari bagaimana caranya kalian bisa online school dengan kayak lebih seru, gamenya gimana, mungkin pakai quizzes lah, pakai Kahoot gitu-gitu. Jadi kita tahu bahwa guru-guru juga lagi kayak benar-benar mencoba yang terbaik juga kayak kita juga. Mereka malah lebih susah karena kita ini cuma 11 kayak paling berapa subjek itu, dan mereka harus ngajar ke 200 orang, itu kan susah banget. Jadi dengan caranya guru-guru terbuka dengan kita murid-murid, kita juga lebih toleran gitu. Kita sampai sekarang kita udah jarang banget komplain ke guru, karena kita tahu oh ternyata guru-guru kita itu tuh kayak gini ya, guru-guru kita itu juga stres weh. Kita juga sering ngomong di kayak grup-grup sendiri gitu, di grup kelas kita ngomong gitu, udah lu pada kalau lagi kecapean udah nggak usah kasih tahu ke guru-guru kita lah, udah dia juga pasti lagi stres juga. Dan kita juga mengerti bahwa kita itu ngelewatin hal-hal yang sama, dan jadinya kita jadi lebih toleran kalau kita saling mengerti dan saling terbuka. Oke, iya. Terima kasih Meryl dan Nicole buat curhatannya ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sesi malam hari ini bukan materi secara khusus ya, tapi ini lebih kita ngasih waktu, ngasih kesempatan buat teman-teman kita, anak-anak kita itu untuk speak up, untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Karena ya seperti yang mereka bilang, komunikasi itu
jadi salah satu kebutuhan vital terutama di masa-masa pandemi ini. Jadi ini bukan ya, kami bukan judgement ya, bukan membela diri, bukan juga menilai Bapak Ibu guru seperti ini, tapi ini sesi berbagi perasaan ya, sesi berbagi membuka hati. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, terima kasih sudah berkenan memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan perasaan untuk mendengarkan anak-anak kita di sini. Oke, jadi saya boleh saya recap. Jadi yang dari sharing Meryl dan Nicole tadi, sebagai orang tua yang perlu kita perhatikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan antara lain memberi apresiasi buat pencapaian-pencapaian kecil, karena itu akan lebih bermakna daripada fokus pada ini kok jelek sih, itu kok jelek sih, ya, gitu ya, Meryl, Nicole. Iya, benar banget, benar. Oke, ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, apresiasi sekecil apapun itu bermakna banget. Apalagi diucapkan oleh seorang guru, seorang orang tua yang itu punya peran yang sangat penting buat hidup mereka. Jadi coba ayo Bapak Ibu ngasih apresiasi kecil gitu. Lalu yang kedua, mohon dipertimbangkan lagi untuk membanding-bandingkan ya Bapak Ibu, karena tanpa dibanding-bandingkan pun mereka itu sudah secara insting sudah membandingkan diri. Jadi apalagi kalau sudah membandingkan diri dan merasa ini aku kok kayak gini sih. Nah, terus ditambah lagi kalau Bapak Ibu masih membanding-bandingkan, itu akan nambah beban gitu. Jadi daripada membandingkan, akan lebih baik kalau memberi dukungan support, keberadaan, kehadiran Bapak Ibu, kemauan untuk mendengar, itu pun itu sudah menjadi bentuk dukungan yang penting banget. Gitu. Lalu tadi sudah saya recap juga cara mengumumkan nilai atau cara berkomunikasi dengan anak itu perlu direview atau dikomunikasikan, dibicarakan lagi. Ya. Tadi Bapak Ibu guru sudah yang menjelaskan kalau diumumkan di depan itu biar semangat, terus biar yang kurang itu memperbaiki diri. Keadaan atau yang dirasakan setiap siswa, setiap anak itu berbeda. Jadi bisa coba dikomunikasikan lagi apakah metode yang Bapak Ibu gunakan itu sudah sesuai, cocok dengan yang mereka rasa nyaman atau tidak. Nah, silakan direview lagi. Tapi kalau memang anak-anaknya nyaman dengan cara itu, ya silakan. Tapi kalau enggak, ya perlu dicari cara yang lain, karena ya bukan cuma sekolah. Katakanlah kalau bahasanya anak-anak kita sekarang pacaran aja kan itu cari yang nyaman kan. Gitu. Apalagi kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita juga perlu kita perlu nemu kliknya di mana. Juga perasaan nih, soal perasaan, soal mood yang berubah-ubah. Jadi kita Bapak Ibu semua pasti pernah juga jadi remaja kan, jadi pasti juga pernah mengalami gimana rasanya perasaan naik turun, tiba-tiba marah, tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih tanpa alasan gitu. Nah, itu yang dialami oleh anak-anak kita. Jadi ya perlu dipahami juga. Ya Bapak Ibu guru, orang tua itu juga punya masalah, tapi bukan berarti meniadakan atau nggak menganggap perasaan anak-anak kita gitu. Ya mereka juga punya perasaan yang ya seperti kita. Kalau kita butuh didengar, Bapak Ibu butuh didengar, anak-anak juga sama gitu. Lalu yang terakhir, terbuka ya kita teman-teman yang seusianya Meryl, teman-teman sekolahnya Meryl. Nah, tadi sudah dapat pesan, sudah di-encourage. Nah, kalau mulai merasa punya beban, itu coba cari tempat atau cari orang yang bisa dipercaya, yang bisa buat teman-teman cerita, jangan dipendam sendiri. Itu ya. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya mengingatkan kalau Indonesia Edu Webinars juga punya sesi tentang parenting, tentang gimana cara berkomunikasi dengan remaja, cara berkomunikasi dengan anak di masa pandemi ini. Jadi silakan Bapak Ibu lihat-lihat lagi sesi sebelumnya tentang parenting. Jadi itu tips-tipsnya sangat bagus banget.
terutama buat Bapak Ibu atau guru. Nah, gimana sih caranya berkomunikasi yang baik dengan anak biar sama-sama klik gitu, nggak salah satu pihak aja. Oke, sekarang kita lihat-lihat komen ya, Meryl, Nicole. Mulai dari ini yang paling awal. Kalau soal pemberian materi atau pembelajaran, pembelajaran seperti apa sih yang kalian senangi? Modelnya seperti apa sih yang biar belajarnya itu kalian juga nyaman, juga seneng gitu, yang seperti apa? Siapa nih mau jawab? Kalau boleh jujur, benar. Kalau boleh jujur, sorry. Kalau boleh jujur, tugas yang kita suka itu tugas yang nggak dikasih setiap hari ya. Jadi kayak nggak banyak banget tugasnya, karena kadang-kadang itu tuh tugas itu tuh bisa dikasih, misalnya kita ada pelajarannya ada 3 kali seminggu. Nah, 3-3-nya itu kita dikasih tugas yang pas malamnya due date. Itu tuh menurut kita sangat amat susah untuk dilakukan, karena kan kita juga subjeknya nggak cuma 1-2 ya, ada banyak banget. Jadi mungkin boleh misalnya dalam 1 minggu tugasnya dikurangin dikit aja, misalnya kayak yang tadinya ada 3 tugas dijadiin 2 gitu, karena itu juga kita stres banget. Tiba-tiba mungkin menurut guru-guru karena ada online school ini kita lebih fleksibel ya, tapi sebenarnya malah kita walaupun kita mungkin lebih fleksibel, tugasnya ditambahin jadi nggak fleksibel. Jadi mungkin itu masukan saya. Kalau dari saya setuju. Apalagi kadang suka secara tidak langsung itu kan kita tentunya ke sekolah itu nggak cuma belajar satu mata pelajaran aja. Kita nggak cuma ke sekolah buat belajar matematika doang atau IPA doang. Nah, kadang tuh guru tuh suka mungkin nggak sengaja, tapi bisa berbarengan sekali. Jadi seperti yang kayak tadi Meryl sebutkan tuh, seminggu kita ada pelajaran 3 pelajaran di pelajaran 3 kali pertemuan dalam pelajaran ini. Tiga dikasih tugas. Tolong ingat kalau tiga pelajaran, 3 tugas ini tuh nggak cuma tugas itu aja yang kita harus kerjakan kalau kita udah pulang sekolah. Kita masih harus bantuin orang tua di rumah, kita masih ada tugas di pelajaran-pelajaran lain, atau mungkin kita udah mulai harus persiapkan untuk kuliah, atau kita masih harus bersosialisasi dengan teman-teman kita juga butuh rest, terus kita juga butuh waktu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya tugas nggak usah banyak-banyak sih, itu bakal ngebantu banget ya. Terus mungkin kalau misalnya tadi kan yang ditanyakan kayak pemberian materi gimana yang akan kita lebih senangi. Menurut saya itu bisa lebih kayak santai aja sih di kelas. Kadang ada beberapa guru yang terlalu intens, pengen seproduktif banget di kelas, dan gurunya jadi kayak selalu menekankan, ayo kalian tuh harus belajar ini, kamu bisa nggak? Terus misalnya ada anak yang nggak ngerti dikit langsung dipanggil, ayo tadi ibu ngomong apa gitu kan, itu kadang kita nggak merasa tegang, jadi kita merasa nggak tenang gitu loh. Kita pengennya kayak santai aja, kalau misalnya ibunya ngajak-ngajak ngobrol, kayak di kelas beneran, kan biasa kayak guru-guru suka kayak godain, kamu ini ya gini, santai aja gitu. Cuman karena ini kita sekarang sekolahnya online, bukan berarti harus berbeda feelingnya daripada yang sekolah biasa gitu. Oke, ya, gitu ya Bapak Ibu, model penugasan atau pembelajaran yang lebih disukai, menurut Meryl dan Nicole, yang tugasnya nggak tiap hari, nggak tiap kali ketemu tugas terus gitu, itu ya. Oke, yuk selanjutnya. Mana nih dulu? Oke, ini mungkin pertanyaan dari teman kalian atau orang tua nih. Bagaimana cara menghadapi teman yang mudah emosi padahal kita udah berusaha baik? Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kayak saya aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang ini untuk maksudnya dari kita sesama murid gitu ya. Mungkin sih memang sedikit ribet ya kalau misalnya sama teman, apalagi kadang kayak kita suka kayak capek gitu, kadang kita juga ada emosi sendiri, maksudnya walaupun teman kita emosional, kita juga punya emosi gitu, jadi kita suka kadang kayak kalau kita lagi nggak mood atau waktunya lagi nggak tepat, terus teman kita berulah lagi gitu kan, kita kadang kayak apaan sih, males banget gitu kan. Nah mungkin kita juga bisa belajar untuk lebih sabar, kita juga sebagai teman itu bukan yang, kita sebagai teman atau teman baik itu justru tugas kita itu bukan untuk cuman nge-iya-iyain teman doang. Kalau misalnya teman baik itu bukan saling mengiyakan, tapi kita harus, teman dekat itu harus berani saling memberitahu kalau misalnya ada salah satu kita yang salah. Jadi mungkin teman kita lagi emosional, cuman kita ajak ngomong aja, oke, kamu emosional karena apa? Kamu tahu kan, kamu misalnya kalau sering emosiin masalah itu satu itu doang, kamu tujuannya apa sih? Terus kalian bisa cari solusi bareng. Jadi benar-benar berkomunikasi juga, berkomunikasi baik-baik. Jangan marah-marahin juga temennya, kasihan dia udah emosional, ntar makin down lagi.
Saya juga mau nambahin mungkin kalau kita lagi ngehadapin orang yang teman kita yang mudah banget yang mudah emosi, mungkin kita bisa ngomongnya lebih pelan dan kita nggak kayak udah misalnya dia minta saran, kita nggak langsung kayak udah lu kayak gini aja. Mungkin kita bisa kayak ngomongnya lebih pelan gitu loh. Jadi kayak mungkin ada baiknya lu kayak gini, lu nanti kayak kalau kayak gini bakal dampaknya ini bagus kok, bla bla bla. Gue ngomong kayak gini sebagai teman yang peduli sama lu, bukan kayak gue nggak mau ngejatuhin lu atau nggak mau ngapa-ngapa atau mau membuat lu kayak sedih atau apa. Pokoknya gue cuma ngomong sebagai teman lu yang benar-benar pengen lu lebih baik gitu. Jadi kita kayak yang tadi Nicole bilang, kita ngomongnya lebih baik-baik gitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, oke, ada yang tanya, kalau menurut kalian menyikapi orang tua yang yang menuntut anaknya nilainya harus sempurna, itu menurut kalian gimana? Cara menyikapi kalau misalnya orang tuaku seperti itu, aku harus gimana nih? Gitu. Kayaknya kita bisa sebagai guru bisa dibilang kalau kan kalau sempurna nggak harus sempurna mulu loh, kayak misalnya kita ada rapat mid semester, ada rapat di semester akhir, nggak usah kita juga sebagai guru dan orang tua kita harus maunya anak dan murid kita ini belajar, jadi growth process gitu, jadi kayak udah let them grow gitu loh, jadi mereka udah bolehin mereka untuk bertumbuh, jangan selalu sempurna, karena kalau mereka nuntutnya sempurna mulu, abis mereka udah gede, mereka udah nggak sama orang tua, nggak sama guru lagi, mereka juga stres, sekalinya mereka fail, mereka juga bakal pusing banget dan mereka nggak tahu mau ngapain. Jadi menurut saya guru bisa ngomong ke orang tua kalau sempurna melulu itu tuh sebenarnya nggak bagus. Kita harus ngebolehin anak kita lebih bertumbuh dan lebih belajar gitu, ada prosesnya, nggak cuma resultnya doang. Iya sama, jadi kita kalau misalnya nilai kita ada yang jelek gitu, misalnya kayak tadi ada yang misalnya 100 terus tiba-tiba ada yang ngedrop, kita justru orang tua atau mungkin guru bisa kayak ngajak ngobrol, kayak misalnya oh kamu lagi kayak gini-gini ya, coba saling mengerti situasi murid tersebut. Terus kita mungkin bisa, kalau misalnya orang tua bisa lebih encourage anaknya untuk kayak oh nggak apa-apa, kamu gagal sekarang kan kamu masih ada kesempatan lagi, karena selalu ada kesempatan seperti yang tadi Meryl bilang untuk learn and grow, untuk bertumbuh dan juga belajar dari kesalahan-kesalahan atau dari pengalaman kita. Jadi kalau misalnya nilai kita jelek, ya udah ambil aja sebagai pengalaman, tapi juga jangan stuck di situ terus. Kita harus terus belajar untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik, baik itu sebagai siswa atau sebagai anak. Nah, kalau misalnya orang tua yang selalu menuntut kayak mungkin orang tuanya suka cuman bilang kayak kamu ini cuma siswa doang, nggak usah kerja kayak mama papa, kamu cuma tinggal kerjanya sekolah aja, tinggal belajar, tinggal ulangan, apa susahnya sih, masa 100 aja nggak bisa, mungkin kayak gitu, mungkin ya. Mungkin kita bisa ngajak ngomong juga baik-baik ke orang tua, kayak kita itu kerjaan kita, walaupun kita bersekolah dan status kita itu siswa dan murid gitu, kita belajar itu bukan segalanya yang penting gitu loh. Nilai itu juga kita habis lulus SMA nggak mungkin ditanyain, nilai UN kemarin lu berapa, masa kita udah umur 30 kayak matematika lu dulu pas SMA rata-ratanya berapa? Gue 100 loh, gitu kan kayak nggak mungkin. Jadi nggak bener-bener nggak penting banget nilai itu. Cuman memang jangan harus ini memang rumit, karena jangan sampai kita sebagai siswa juga kita benar-benar nggak peduli tentang sekolah, karena sekolah itu penting. Lagi dan lagi status kita tuh murid atau siswa, jadi tugas kita itu emang untuk untuk mengerjakan tersebut. Cuman kita tidak harus sempurna terus, karena dalam kehidupan itu baik itu nilai, baik itu perjalanan kehidupan karir kita atau apapun itu pasti nggak ada yang sempurna, pasti kita naik turun. Jadi kita mau nggak mau juga harus belajar untuk ya belajar dari pengalaman gitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ini, kalau dalam kondisi down, sikap atau ucapan atau perkataan seperti apa sih yang kalian inginkan dari orang-orang terdekat? Ini siapa nih mau jawab? Saya sendiri mungkin ya, kalau kita lagi down, mungkin sikap atau ucapan apa yang kita inginkan, yang saya inginkan dari orang-orang di sekitar saya itu tuh bukan kayak yang malah bikin kita lebih down gitu. Pokoknya kita nggak mau kayak udah lu nggak usah stres karena orang lain lebih stres daripada lu masa lu kayak gitu stres, oke lu stres, tapi gua aja lebih gini, bukan yang kayak gitu. Tapi mungkin lebih baik sikap atau ucapan itu kita kayak misalnya Nicole curhat ke saya ngomong gitu, udah Nick, lu pasti bisa kok ngelewatin ini semua, lu mungkin gua ngerti lu lagi stres sekarang, tapi lu bakal bisa ngelewatin ini, lu jangan
jangan menyerah. Kata-kata yang kayak gitu tuh biasanya lebih bikin kita lebih kayak oke, gue bisa nih, orang lain juga percaya sama gue kok, gue nggak ada alasan buat nggak percaya sama diri sendiri, orang lain aja percaya, masa gue nggak percaya gitu. Oke. Sama-sama, setuju banget. Jadi perkataan tuh bener-bener kayak penting banget. Jadi kalau misalnya kita ada ngeliat teman kita di sekitar kita yang lagi down, atau misalnya bahkan kita sendiri gitu, kita tuh harus selalu menyemangati diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita itu, karena perkataan itu bener-bener itu penting loh, it matters. Terus jangan lupa untuk kayak selalu mengingatkan orang tersebut atau mungkin diri kita sendiri juga bahwa kalian itu, you guys matter gitu, kayak kalian itu bermakna dan kalian itu bernilai, kalian tuh ada artinya dan kalian itu tuh berdampak bagi orang lain juga. Jadi jangan sampai kalian down terus kalian merasa bahwa kalian itu nggak ada maknanya apa-apa, nggak bernilai gitu. Gue kosong banget, gue nggak ada bakatnya. Kerjaan saya cuman ngecewain orang tua, nilai juga jelek. Saya juga nggak ada teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya juga nggak suka sama saya. Tapi kayak pasti setiap orang tuh ada value-nya sendiri, dan setiap orang tuh pasti ada bakatnya, ada positifnya, ada minusnya juga. Jadi kita harus selalu ngingetin orang tuh kayak gitu, bahwa kalian tuh tetap penting. Jangan sampai sekali ini down kalian langsung merasa kalian langsung menyerah gitu, kayak tadi Ariel bilang. Iya. Selanjutnya. Nah, ini gantian. Ini kayaknya ibu guru ya. Ibu guru. Ini jadi saya senang anak-anak curhat, tapi kadang tidak tahu waktu. Nah, ada yang jadi gini, ini ibu ini dicurhat, dapat curhatan dari anaknya, tapi udah jam 10 malam gitu. Nah, terus kalau mau dijawab besok ya kasihan juga. Terus nah, kalau menurut kalian gimana itu? Kita sih, kalau aku nggak tahu ya Nicole, tapi guru aku sering bilang ke kita, ke murid-muridnya, guru-guru itu tuh nggak 24 jam. Guru-guru kita semua punya 24 jam, tapi nggak 24 jam itu guru-guru buat bener-bener buat murid, bukan 24 jam itu nggak mereka pakai buat murid doang, dan nggak mereka pakai buat ngajar doang. Itu tuh mereka juga harus punya me time, kayak kita juga nggak mau banyak tugas kan, kita mau waktu sendiri. Jadi kita juga harus mikirin bahwa guru kita juga kayak kita, mereka nggak mau 24 jam buat kita doang. Jadi emang kayaknya guru-guru harus ngomong deh ke murid bahwa mereka itu tuh hidup bukan cuma buat murid, dan mereka itu walaupun mereka ingin murid-murid curhat ke mereka, nggak bisa seterusnya kayak 24 jam gitu mereka layanan gitu. Mereka kan bukan kayak service center atau apa kan. Mereka juga butuh waktu sendiri untuk diri mereka sendiri, buat rapat lah, buat kayak ngecek tugas pun nggak bisa aja dihalangin kalau murid-murid ngechat mulu gitu. Jadi ya kayaknya itu gurunya emang harus ngomong ke muridnya deh. Iya. Oke, berarti Ibu Ermawati gitu ya, saran-sarannya dari Meryl, dibicarakan aja, dikomunikasikan. Nah, ini intinya balik lagi komunikasi ya Bapak Ibu, bicara dari hati ke hati. Kalau kalau malam itu saya mau istirahat, saya masih punya anak kecil juga, misalnya seperti itu. Jadi biar juga sama-sama tahu gitu. Oke, selanjutnya, wah masih ada. Oke. Nah, ini dari ibu guru lagi juga ini kayaknya ini. Bagaimana menurut kalian menghadapi siswa yang malas mengerjakan tugas, sedangkan guru sering mengingatkan, tetapi anaknya tetap mengabaikan? Menurut saya sih emang rumit ya kalau kayak gitu, karena guru pasti capek. Kalau misalnya guru diem aja, pasti orang tua juga ngelihat kayak apaan sih ini guru, masa nggak menyemangati anaknya buat mengerjakan tugasnya. Kan tugasnya sebagai guru kan untuk mengajar anak gitu kan. Tapi juga sebagai guru juga saya ngerti pasti capek banget, kayak ini anak batu banget, udah dikasih tahu yang baik, cuman anaknya nggak mau nurut. Atau anaknya juga memang udah nggak ada motivasi gitu. Itu memang sedikit rumit sih. Dan saya sendiri sebagai siswa juga memang saya kasihan justru kalau ngeliat ada guru di kelas yang misalnya gurunya mengajar 30 anak, cuman karena satu anak doang, guru tersebut tuh jadi lebih stres dan tertekan gitu, cuman karena satu anak doang, padahal ada 29 atau 20 lainnya itu yang pengen banget bener-bener belajar dan bener-bener menghargai guru ini. Cuman memang ya saya sendiri agak kurang tahu ya, karena saya bukan guru, tapi coba mungkin bisa minta tolong sesama teman-temannya. Kayak misalnya ada anak tersebut namanya A nih, si A yang kayak nggak pernah ngerjain tugas atau males banget, udah bener-bener nggak peduli sekolah lah istilahnya.
mungkin ibunya atau gurunya atau bapaknya atau siapapun gurunya bisa ngomong sama orang tua atau ngomong sama temennya si A. Mungkin pertama ngomong ke temennya dulu karena kita tuh nggak begitu suka kalau misalnya dikit-dikit guru lapor ke orang tua. Terus orang tua juga kadang kan ribet ya, kayak roommate gitu. Orang tua bisa kadang ada yang ngelawan balik juga. Jadi mungkin menurut aku guru-guru itu bisa coba tanya ke teman-temannya, misalnya si A nih yang bandel, terus dia ada temenan B sama C, guru bisa ke B sama C tanyain, si A itu teman kamu kenapa sih? Ini kalau misalnya si A nggak mau ngomong sama gurunya langsung ya, kayak A-nya pasti tanyain, kamu kenapa sih? Kamu kok belakangan kayak ngedrop banget gini-gini. Terus kalau A-nya nggak mau jawab sama gurunya, ya udah mulai kayak tanya ke temennya. Karena di sini kan guru itu kayak kalau misalnya kayak gini sih saya salut banget ya, karena keren banget kalian udah rela buang-buang tenaga dan buang-buang waktu cuman buat ngurusin karena kalian peduli sama satu anak ini, padahal satu anak ini belum tentu peduli sama dirinya sendiri kan. Jadi ya memang sedikit rumit, coba dari temen deh, karena kita tuh kita mungkin kadang kayak mudah kesel sama guru, mudah kesel sama orang tua, tapi temen itu kita lebih bisa dengerin ya kalau misalnya anak itu nggak batu-batu banget gitu. Oke, ya. Lanjutan nih, ini topiknya kurang lebih juga masih sama ini. Guru udah kasih keringanan pengerjaan tugas, tapi masih tetap aja nggak dikerjakan, malah nggak dihargai di kelasnya gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Punya pandangan? Atau tuh terlalu complicated? Ya agak complicated sih. Oke, ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih Meryl dan Nicole curhatnya. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mendapatkan kesempatan yang langka ya. Kita bisa mendengarkan langsung dari anak-anak kita dengan apa ya? Dengan kelegaan hati seperti mereka, dan juga ya ini jarang banget loh teman-teman. Nah, Bapak Ibu guru. Nah, coba saya tanya, silakan boleh sharing di live chat. Nah, siapa Bapak Ibu guru yang ada di sini yang malam hari ini, siapa yang punya waktu khusus untuk istilahnya sesi sharing atau curhat sama anak-anaknya? Wali kelas deh, katakanlah wali kelas. Nah, siapa yang punya waktu khusus untuk curhat, mendengarkan curhat anak-anaknya, anak-anak kelasnya? Nah, ada yang punya jam khusus untuk itu? Nah, coba. Kalau belum ada, kayaknya itu perlu juga ya sesi-sesi semacam itu. Jadi bukan pelajaran, bukan materi, tapi memang ada waktu khusus, sesi khusus untuk mendengarkan. Ayo anak-anak, cerita dong gimana pelajaran kalian atau proses pembelajaran kalian minggu ini, ada kesulitan apa gitu. Ya, jadi model-model seperti itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu, biar biar kita bisa mendengarkan suara mereka gitu. Oke, berkaitan sama komunikasi dalam konteks pendidikan, saya punya rekomendasi film. Nah, rekomendasi film ini, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu guru untuk menonton film ini. Judulnya Three Idiot. Oke, jadi di sini pandangan sebagai orang tua, pandangan guru, gimana sih cara berkomunikasi, gimana sih seharusnya cara kita berkomunikasi, mengajar pembelajaran gitu. Nah, itu Bapak Ibu akan bisa banyak belajar banget di sini. Jadi saya merekomendasikan, secara personal saya merekomendasikan film ini, Three Idiot. Nah, kalian udah pernah nonton film ini? Saya udah. Nah, aku belum nih, habis ini nonton deh, penasaran juga. Iya, cari ya Bapak Ibu, Three Idiot. Oke, ini bukan promo, ini emang rekomendasi pribadi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, mengingatkan lagi besok masih ada sesi Indonesia Edu Webinar pagi jam 10 sampai jam 11 bersama Pak Wibowo Sulistyo dan Ibu Xiaomiati Evma. Nah, kita akan belajar bareng kiat guru bijak membaca data COVID-19.
Oke, ini aktual banget. Nah, jadi Bapak Ibu guru, jangan lupa besok join di bit.ly/baca data COVID. Oke, terus malamnya, sesi malamnya. Nah, ini juga bisa nyambung nih dari sesi kita malam hari ini. Besok sehat mental bersama gadget dan media sosial. Nah, akan dipandu oleh Kak Jovita Maria Verliana, psikolog anak, remaja dan keluarga. Sesinya sama seperti malam hari ini, 7:30 sampai 7:30. Oke, jadi jangan lupa sesi yang besok di bit.ly/sehatmentalmedsos. Oke. Nah, buat Bapak Ibu guru yang sudah bergabung malam hari ini, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapat 1 sertifikat partisipasi untuk 30 jam periode tanggal 28 September sampai 18 Desember. Caranya, silakan mengisi daftar hadir minimal 30 sesi yang akan dibuka selama 12 jam setelah live webinar. Silakan dibuka di bit.ly/absenwebinar sore. Oke. Bapak Ibu jangan lupa identitasnya harus sama dan minimal 30 sesi. Tuh, kalau di bawah itu enggak bisa. Oke, selanjutnya saya ngajak lagi Bapak Ibu guru untuk join di grup Facebook kami di bit.ly/strategi masa depan baru untuk saling berbagi cerita, berbagi inspirasi tentang gimana sih, gimana cara Bapak Ibu guru mengajar di masa-masa yang baru ini. Oke, modul yang sudah lewat selalu diposting di kanal YouTube Revo Indonesia, jadi jangan lupa untuk like, terus share, dan teman-teman yang baru join malam hari ini jangan lupa subscribe supaya kami selalu memberikan konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo Indonesia, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, demikian teman-teman, Bapak Ibu, sesi kita malam hari ini. Saya Ardi. Saya Nicole. Dan saya Meryl. Kami undur diri. Selamat malam. Terima kasih. Dadah.